Semangat pagi, 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 pagi. Salam Prenters. Teman-teman, kalau kita mendengar kata kelapa sawit, apa sih yang pertama kali terlintas di kepala kita? Maybe minyak goreng, sabun, atau mungkin hamparan perkebunan hijau yang luas jauh mata memandang. Indonesia ini adalah raja sawit dunia. Tapi, pernah nggak kita benar-benar merenungkan bagaimana sebuah komunitas biologis yang hidup bisa bertransformasi menjadi pilar ekonomi bangsa? Jawabannya bukan hanya karena tanah kita yang subur, tetapi jawabannya ada pada manajemen operasional produksi. Sebagai seorang Prenters, kita tidak boleh hanya tahu cara menanam, kita juga harus paham alur dari hulu ke hilir, efisiensinya, hingga bagaimana menjelaskan praktik lapangan dengan sebuah prinsip manajemen modern yang kita sebut sebagai FURA. Perkenalkan, saya Faiz Maulana Saragi dengan NIM 243307611060 kelas Agroteknologi B, Fakultas Pertanian Universitas Prima Indonesia. Nah, di video kali ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk sharing, membedah secara santai tapi mendalam bagaimana operasional kelapa sawit ini berjalan. Jadi silahkan disimak dan mari kita belajar. Oke, kita mulai perjalanan kita dari bagian hulu atau on-farm. Ini adalah dunianya para Prenters di lapangan. Bayangkan sebuah ekosistem perkebunan. Perjalanan kelapa sawit itu tidak dimulai dari TBS-nya jatuh dari pohon, melainkan jauh sebelum itu dimulai. Dari bagaimana kita merawat piringan di pohon, mengendalikan gulma, hingga mengaplikasikan pupuk secara presisi agar tanaman mendapatkan nutrisi yang optimal. Lalu sampailah kita pada momen krusial, yaitu manajemen panen. Di sini ada seni tersendiri. Kita mengenal adanya fraksi panen atau kriteria matang panen, yang mana kita tidak boleh memanen buah yang terlalu muda atau belum matang, yang mana buah ini kadar minyaknya masih terlalu rendah. Dan kita juga tidak boleh membiarkan buah terlalu lama di atas pohon, yang menyebabkan buah bisa busuk karena kadar ALB di sini akan rusak dan bisa melonjak sangat tajam. Standarisasi yang bisa digunakan adalah melihat jumlah berondolan yang jatuh secara alami di areal piringan. Setelah dodos atau egre memotong tangkai buah, tandan buah segar TBS akan dikumpulkan di TPH, yaitu tempat pengumpulan hasil. Dari TPH, kita beralih ke aspek logistik dan transportasi. Disinilah jembatan menuju bagian hilir atau off-farm. Truk-truk pengangkut harus bergerak cepat membawa TBS menuju pabrik kelapa sawit atau PKS. Begitu buah sampai, mereka akan ditimbang dahulu di jembatan timbang. Ini sangat penting untuk akuntansi produksi. Lalu masuk ke stasiun loading ready. Di dalam pabrik, buah akan melalui proses sterilisasi atau perebusan menggunakan uap panas. Tujuannya apa? Untuk menonaktifkan enzim lipase yang bisa merusak kualitas minyak, sekaligus melunakkan daging buah agar mudah dipisahkan di dalam thresher. Setelah itu, buah diaduk di dalam digester dan dipres hingga menghasilkan minyak mentah atau yang kita sebut dengan CPO, serta inti sawit atau kernel. Alur ini sangatlah panjang, kompleks, dan membutuhkan sinkronisasi total. Sekarang, mari kita analisis dari sudut pandang manajemen operasi. Seringkali orang tertukar antara kata efisiensi dan efektivitas. Padahal, di perkebunan, kedua ini adalah dua mata uang yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Mari kita bahas dari efisiensi dahulu. Efisiensi itu berbicara
tentang doing things right, atau bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki agar tidak ada pemborosan. Di perkebunan sawit, efisiensi bisa berupa pengaturan rute truk pengangkut buah agar hemat bahan bakar, atau pengawasan dosis pupuk agar tidak ada investasi yang terbuang sia-sia ke tanah tanpa diserap tanaman. Intinya, bagaimana menekan biaya produksi per kilo CPO seminimal mungkin. Sedangkan efektivitas adalah tentang doing the right things. Apakah kita mencapai target atau tidak? Misalnya, target produktivitas kebun adalah 25 ton TBS per hektar per tahun. Jika perawatannya efisiensi, tapi di akhir tahun target tonase tidak tercapai, artinya operasional kita tidak efektif. Disinilah peran krusial seorang sarjana agroteknologi. Kita harus bisa menyeimbangkan keduanya. Kita harus efektif mencapai target produksi, namun dengan cara yang seefisien mungkin agar perusahaan tetap kompetitif di pasar global. Nah, untuk mengunci agar efisiensi dan efektivitas tadi bisa berjalan selaras, di sini kita mengimplementasikan prinsip FURAP. Mari kita breakdown satu persatu secara mendalam. F. Fast. Dalam industri sawit, waktu adalah uang. Dalam arti yang sesungguhnya, ada hukum alam yang tidak bisa dinegosiasi. Begitu TBS dipotong dari pohon, proses degradasi kualitas langsung berjalan. Jika buah menginap terlalu lama di lapangan, kita mengenalnya dengan istilah buah restan, yang mana kadar ALB akan naik. CPO dengan ALB tinggi itu harganya jatuh. Makanya dari piringan pohon ke TPH hingga ke mesin rebusan, prosesnya harus cepat. Logistik tidak boleh macet. Unggul. Kualitas. Unggul itu bukan sebuah kebetulan, melainkan hasil dari disiplin kultur teknis. Kualitas unggul dimulai dari pemilihan buah tanam atau bibit yang bersertifikat resmi, pemilihan yang prima, hingga produk akhir CPO yang memenuhi standar pasar internasional. Penetes yang unggul tidak akan membiarkan buah mentah masuk ke dalam pabrik. R. Responsif, tanggap. Perkebunan itu adalah pabrik yang tidak beratap. Artinya, kita sangat bergantung pada alam. Ketika curah hujan tinggi atau jalan produksi mulai rusak, manajemen harus responsif memperbaiki jalan atau mencari alternatif transportasi agar buah tidak tertahan. Begitu juga kalau ada gejala serangan hama seperti ulat api atau kumbang tanduk. Kita harus langsung melakukan tindakan pengendalian sebelum menjadi endemik. A. Untuk accountable, transparansi. Segala sesuatu di lapangan harus bisa diukur dan dipertanggungjawabkan. Berapa janjang yang dipanen hari ini? Berapa rata-rata janjangnya? Berapa pupuk yang diaplikasikan? Di era modern, akuntabilitas dipermudah dengan sistem digital dan aplikasi berbasis Android. Pencatatan yang akurat mencegah adanya kehilangan buah dan memastikan validitas data untuk pengambilan keputusan manajemen. Kesimpulannya, menjadi seorang apprentice modern di era sekarang menuntut kita untuk menjadi manajer yang komprehensif. Melalui prinsip FURAP, kita optimis bahwa industri kelapa sawit akan tetap berdiri kokoh sebagai penopang ekonomi, namun tetap ramah terhadap lingkungan. Demikian penjelasan dan pemaparan materi dari saya untuk tugas manajemen operasional ini. Saya berharap video edukasi ini bisa memberikan pandangan baru bagi kita semua. Saya Faiz Maulana Saragih, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Prima Indonesia, bangga menjadi bagian dari kampus bernampak. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi dan salam printers.